Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Min anwa'i al-ankihatil fasidah, di antara macam-macam pernikahan yang dianggap rusak, huwa nikahus syighar, yaitu pernikahan syighar. Asy-syigharu lughatan al-khulu. Kata syighar secara bahasa diartikan al-khulu, sesuatu yang kosong. Yuqalu, seperti perkataan baldatun syaghiratun, negeri yang kosong. Maksudnya idza khalat anis sultan, apabila negeri itu kosong dari kepemimpinan. Nah, apabila negeri itu tidak ada pemimpinnya, tidak ada presidennya, tidak ada rajanya, nah maka dia disebut dengan istilah baldatun syaghiratun. Wa syara'an, menurut pengertian secara syariat, menurut ulama-ulama fikih, maksud daripada syighar yaitu ayyuzawwijar rajulu ibnatahu aw muwalliyatahu, seorang laki-laki mengawinkan anaknya atau mengawinkan orang yang ia walikan, lirajulin, kepada seorang laki-laki, ala ayyuzawwijahu huwa bintahu, dengan syarat laki-laki tersebut mengawinkannya akan anaknya, atau bahasa kita perkawinan secara silang. Namun antara perkawinan mereka berdua tadi, walaisa bainahuma sadaqun, dan tidak ada antara keduanya, antara perkawinan kedua laki-laki tadi, tidak ada di dalamnya itu sadaqun, mahar. Wasummiya bidzalika, disebut dengan demikian, disebut dengan pernikahan syighar, li khuluwihi minal mahri, karena kosongnya perkawinan itu daripada mahar, wa adami muawadatil bud'i, dan tidak ada imbalan terhadap budhu', terhadap kemaluan perempuan yang dikawinkan kepada laki-laki tadi. Waqad abtalahu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, dan perkawinan nikah syighar telah dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, la syighara fil Islam, tidak ada perkawinan syighar, tidak sah perkawinan syighar fil Islam, di dalam ajaran agama Islam. Hadis ini rawahu Muslimun an Ibni Umar radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar. Hadis yang kedua, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyighar, Rasulullah melarang perkawinan syighar atau pernikahan syighar, yaitu ayyaqular rajulu lirrajul, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, katanya, zawijni ibnataka au ukhtaka, kawinkan aku kepada anakmu atau kepada saudarimu, ala an uzawwijaka ibnati au ukhti, dengan syarat
aku akan mengawinkan kamu kepada anakku atau kepada saudariku. Walaisa bainahuma sadaqun, dan tidak ada perkawinan kedua laki-laki tadi di dalamnya mahar. Hadis ini rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wal illatu fi tahrimihi, sebab diharamkan perkawinan ini, kama qala ulama, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, annal bud'a ju'ila muqabilul bud'i, bahwasanya kemaluan dijadikan sebagai ganti, sebagai imbalan dari budhu'. Maksudnya kemaluan anak perempuannya atau kemaluan saudari perempuannya yang ia kawinkan tadi dijadikan sebagai imbalan, sebagai ganti dari kemaluan yang ia dapatkan dari perkawinan itu. Falam tastafid minhul mar'atu syai'a, dan tidak mengambil manfaat seorang perempuan dari perkawinan tersebut sedikit pun. Artinya perkawinan silang antara laki-laki tadi itu yang membuat tidak sah karena disebabkan tidak ada mahar di dalam perkawinan itu. Nah, sebagai ganti daripada mahar, yaitu mengawinkan saudarinya atau anak perempuannya kepada laki-laki yang telah mengawinkan anaknya atau saudarinya kepada dirinya tadi. Jadi masing-masing mengambil keuntungan untuk mendapatkan istri dengan mengawinkan saudarinya tanpa mahar di antara mereka berdua. Nah, inilah yang disebut dengan nikah syighar, nikah silang, di mana perkawinan mereka tidak terdapat di dalamnya itu mahar. Kalau seandainya ada maharnya, disebutkan maharnya di antara perkawinan mereka, nah maka perkawinan itu tidak termasuk lagi dengan syighar, tapi dianggap pernikahan yang sah, yang resmi apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Yang berikutnya, min anwa'il ankihatil fasidah, di antara nikah-nikah yang rusak juga, yaitu nikahul muhallil au at-tahlil, pernikahan muhallil atau nikah tahlil. Apa maksud daripada nikah tahlil? Wa huwa alladhi yuqsadu binikahiha tahlilal mutallaqati thalasan li zawjiha alladhi tallaqaha, yaitu pernikahan yang dimaksudkan dengan pernikahannya itu tahlilul mutallaqati thalasan, menghalalkan tahlilul mutallaqah, menghalalkan perempuan yang ditalak oleh suaminya dengan talak 3, li zawjiha alladhi talaqha, untuk suaminya yang telah menceraikannya. Dalam ketentuan hukum fikih, kalau terjadi perceraian dengan talak 3, maka suami yang menceraikannya tidak dibolehkan untuk kawin lagi kepada perempuan tersebut, kecuali perempuan itu kawin dulu dengan laki-laki lain, terjadi perceraian, kemudian setelah selesai iddahnya, baru suami yang pertama boleh untuk kembali melakukan akad pernikahan dengan perempuan tersebut. Nah, sekarang perkawinan perempuan dengan perkawinannya kepada suami yang kedua, apa maksud tujuannya? Kalau tujuannya untuk mempermudah, menghalalkan kembali supaya suami pertama bisa kembali kepada perempuan itu,
Nah, maka perkawinan itu disebut dengan nikahul muhallil atau tahlil. Hukumnya, fahuwa haramun batilun mafsukhun. Hukumnya haram. Perkawinan yang berlangsung dianggap batil. Dan suami istri yang telah melakukan perkawinan tadi harus mafsukhun, dipisah. Tidak boleh mereka dikumpulkan. Berdasarkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kepada sabda Nabi yang berbunyi, la'anallahul muhallila wal muhallalalahu. Allah melaknat orang yang melakukan nikah tahlil, yang menghalalkan bagi suami yang menceraikan istrinya dengan talak 3, dan juga Allah melaknat wal muhallalalahu, suami yang dihalalkan oleh orang lain untuk bisa rujuk. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Sayyiduna Umar radhiyallahu an, ia berkata, la utiya bimuhallilin, tidaklah didatangkan kepadaku dengan seorang muhallil, wala muhallalahu, dan tidaklah didatangkan kepadaku orang yang dihalalkan baginya, illa rajamtuhuma, melainkan akan kurajam keduanya. Seandainya perkawinan nikah tahlil itu berlangsung, lalu dibawakan kepada pelakunya, dibawa ke depan Sayyidina Umar, maka tidak lain, kata beliau, akan saya rajam sebagai hukuman bagi mereka berdua. Fasuila Ibnu Umar, fasuila Ibnu, kemudian ditanya anaknya, anak Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, anzalika, tentang itu, kenapa ayahmu merajam mereka? Faqala, dijawab oleh Abdullah ibn Umar, kilahuma zani, karena kedua-duanya itu dihukumkan berzina. Artinya perkawinan mereka dianggap batal. Nah, maka hubungan yang terjadi di antara suami istri sama hukumnya dengan berzina. Rawahu Ibnu Munzir wa Ibnu Abi Syaibah wa Abdul Razak. Fal mar'atu la tahillu li zawjihal awal. Seorang perempuan yang telah ditalak oleh suaminya dengan talak 3 tidak akan halal bagi suaminya yang menceraikan dia dengan talak 3 tadi, illa idza tawafarat hadhihi syurutu, kecuali apabila memenuhi syarat-syarat ini. Pertama, syaratnya boleh rujuk, ayyakuna jawazuha bizawji tsani sahihan. Syarat pertama bahwasanya perkawinan perempuan yang ditalak dengan talak 3 oleh suaminya dengan suami yang kedua itu harus sah. Kalau dianggap tidak sah, maka tidak boleh berujuk. Jadi ketentuannya perkawinannya dengan suami yang kedua itu catatannya harus sah. Yang kedua, ayyakuna jawaza raghbatin. Perkawinan yang berlangsung itu adalah perkawinan atas dasar cinta, bukan atas dasar paksaan, tapi dengan keinginan sendiri, dengan rasa cinta mereka yang mendorong untuk melakukan perkawinan itu. Yang ketiga syaratnya, ayyadkhula biha dukhulan haqiqiyan ba'dal aqdi, bahwasanya terjadi hubungan suami istri yang sebenarnya setelah akad. Artinya langsungkan dulu akad perkawinan. Setelah akad perkawinan berlangsung, nah bagi mereka suami istri tadi telah melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya. Itu namanya dukhulan haqiqiyan. Wa yadhuqa usailataha, dan si suami harus merasai madunya, wa tadhuqa usailatahu, dan si istri juga
merasakan madu suaminya. Maksudnya sudah terjadi hubungan suami istri dan telah melangsungkan malam-malam madunya. Qala Allah Ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu. Dan apabila suami yang kedua, suami yang pertama menceraikannya dengan talak 3, fala tahillu lahu, maka tidak halal baginya, bagi suami yang menceraikannya dengan talak 3, mim ba'du, setelah itu, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai sehingga istri itu kawin lagi dengan suami yang lain. Fa in talaqaha, jika suami yang kedua menceraikannya, fala junaha alaihima, maka tidak berdosa atas keduanya, ayyataraja'a, untuk kembali membangun bahtera kehidupan, in zanna, jika keduanya menyangka, ayyuqima hududallah, bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Nah, apabila mereka punya pandangan bisa untuk kembali melangsungkan perkawinan untuk memperbaiki kehidupan yang telah retak tadi, maka bagi mereka boleh untuk melangsungkan. Nah, inilah ayat yang menjelaskan bahwasanya perempuan yang ditalak oleh suami dengan talak 3 tidak boleh rujuk kecuali setelah istri itu kawin dengan suami yang kedua. Akan datang nikahu bainal adyan, wallahu a'lam bishawab.